Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti betul ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. LPS singkatnya Lembaga Penjamin Simpanan. Menjamin simpanan uang Anda di bank 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau ada bank bangkrut, uang nasabah nggak hilang, dijamin oleh LPS. Bedanya sama OJK apa, Pak? Kalau LPS tadi menjamin uang nasabah di bank, kami tidak mengatur banknya, gimana bisnisnya, peraturannya seperti apa. Kalau OJK mengawasi praktek perbankan sehari-hari seperti apa, kondaknya seperti apa, good governance seperti apa. Tapi kalau banknya ada yang jatuh kan bisnis biasa, ada yang berhasil, ada yang jatuh, itu normal. Kalau banknya jatuh ya dia ngasih ke LPS untuk membereskannya. Kita punya sekarang 260 triliun rupiah. Masyarakat Kita nggak usah khawatir. Yang tadi kemarin-kemarin ada berita gonjang-ganjing nggak akan dijamin gara-gara kebijakan yang agak salah, nggak usah takut, kami jamin uangnya. Pada suatu saat kita dikasih dari OJK tuh lebih dari 20 BPR yang jatuh. Jadi orang-orang LPS harus siap merapikan itu dalam waktu yang singkat. 1998 itu nggak normal banget. 2008-2009 pada waktu global financial meltdown. 2015 ketika The Fed mulai naikin bunga. 2020 ketika kita mengalami krisis COVID. Yang 1998 kita belum ada LPS kan, jadi masyarakat takut banget begitu IMF menutup 6 bank, perintah IMF menutup 16 bank, orang panik takut bank yang lain tutup, ditarik uangnya beramai-ramai sehingga perbankannya jatuh beramai-ramai juga. Jadi pemerintah pada waktu itu sama DPR juga memikirkan bahwa kita perlu penjamin yang bisa bertahan untuk jangka panjang. Maka didirikanlah LPS. 2004 peraturannya keluar, 2005 September 22 didirikan LPS Bangun. Kita menjamin dana masyarakat di bank. Tadinya 100 juta per nasabah per bank, tapi waktu krisis 2009 katanya terlalu kecil, dinaikin menjadi 2 miliar sampai sekarang 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Sudah berapa bank, Pak, yang diselamatkan oleh LPS, Pak? Ada 1 bank komersial diselamatkan, PPR bukan diselamatkan tapi dilikuidasi. Jadi setiap tahun tuh rata-rata ada 7 BPR yang dilikuidasi. Tentunya kalau kita nggak siap, orang kan pasti panik. Banyak BPR yang jatuhin, yang dilikuidasi. Untung LPS sekarang jago. Jadi begitu BPR jatuh ya kita beresin secepatnya. 5 hari pertama sudah keluar tuh uang jaminan mereka. 50% udah keluar. Jadi kita mau percepat lagi ke depan ke 3 hari. Supaya orang yakin betul bahwa uang mereka betul-betul aman. Jadi kita sedang merubah image. Kalau dulu orang bilang LPS itulah malaikat maut. Kalau LPS datang maka banknya akan bangkrut, uang akan hilang. Sekarang saya rubah. Sehingga mereka bilang kalau LPS datang uang saya aman. Caranya tadi begitu bank jatuh saya datang sana cepat. 5 hari udah keluar uangnya. Jadi orang tenang sekarang. Jadi sekarang walaupun ada bank BPR jatuh sana sini, sistem finansial kita tenang-tenang aja tuh. Waktu global gonjang-ganjing semuanya bilang wah dunia akan runtuh. Ternyata globalnya nggak jelek-jelek amat. Kalau kita tarik ke 2020, dulu kan pertumbuhannya negatif. Sekarang masih 3% di proyeksi pertumbuhannya. Artinya masih lumayan. Cuman orang di sini nggak ngerti. Jadi pengen ikut tren aja. Ketika orang bilang, di sana jelek. Saya jelek. Ada perang. Ada ini. Trade war. Padahal trade war kita untung. Jadi globalnya nggak ada masalah. Dan yang penting adalah kekuatan domestik ekonomi kita kuat. Kita sekitar 90% domestic demand-nya. Jadi kalau global ancur-ancuran, selama kita jaga domestic demand, ya ekonomi akan bagus. Ya teman-teman masih bisa belanja tenang-tenang lah. Karena ekonomi masih jalan. Kalau kita lihat di tahun 2008-2009, waktu itu global financial meltdown katanya. Di mana Jepang tumbuhnya negatif, Amerika negatif, Korea negatif, Malaysia negatif, Singapura, Thailand negatif, sampai semua negatif. Kita tumbuh 4,6%. Kenapa? Karena kita jaga permintaan ekonomi domestiknya. Itu nggak berubah sampai sekarang. Kalau kita jago memanage itu, nggak usah takut. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti betul ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis. 1998, 2008-2009, 2015 sama 2020. 2020 kan krisisnya dahsyat sekali kan. Kita nggak bisa belanja waktu itu malah karena tokonya tutup. Kita semua kena sakit kan. Tapi dengan manajemen ekonomi yang bagus, kita masih lumayan, nggak hancur juga ekonominya. Dibanding negara lain masih lumayan dan dipuji-puji kan. Jadi kita punya kekuatan yang orang nggak tahu, yang kita sudah pelajari dari krisis-krisis sebelumnya. Jadi krisis 2020 itu merupakan suatu pembuktian bahwa emang Indonesia sudah jago. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kekuatan terbesar kita, orang kita banyak.
domestic demand kita kuat, Anda suka belanja kan? Suka. Kalau kemampuan belanja Anda dipiara dengan cara menjaga belanja pemerintah, menjaga uang yang ada di masyarakat, minyak untuk menjalankan ekonomi dari bank sentral, harusnya kita masih nggak apa-apa. Kita jaga tuh teman-teman kita untuk belanja terus. Anak muda financial literacy-nya seperti apa, Pak? Saya lihat sih antusiasmenya tinggi sekali. Mereka ingin belajar. Tapi kelihatannya channel-channel untuk belajar tidak cukup baik atau tidak cukup banyak, sehingga banyak dari antara mereka yang tidak terlalu mengerti. Jadi terlibat di sektor finansial di usia muda. Sekarang kan di bursa aja lebih dari 50% di bawah 30 tahun. Cuman sebagian besar pengetahuannya nggak cukup. Makanya kita ingin nanti ke depan LPS berperan lebih besar untuk ngajarin teman-teman untuk belajar investasi. Terus biasanya kalau misalkan kita nggak punya uang, banyak yang kita pakai pay later dan segala macam. Nah, menurut Bapak kebiasaan seperti itu seperti apa, Pak? Menurut saya kurang baik. Itu sama dengan anak muda dipaksa ngutang. Kalau prinsip saya sih selama ini, kalau nggak punya duit nggak usah belanja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja. Tapi kalau untuk flexing nggak usah lah, tahan dikit. Mendingan cari duit dulu, tabungin sedikit. Terus ya kan anak muda suka flexing. Bener. Tuh. Oh, pamer punya ini, pamer punya apa? Punya yang baru, gitulah. Bener. Jadi boleh mungkin sedikit-sedikit tapi dikendalikan, jangan sampai dia terlibat utang yang berlebihan. Ya teman-teman masih waspada ya, kalau kita lihat kalau sudah kebanyakan utang, sebagian besar orang yang utang dan nggak bisa dibayar, itu bisa menimbulkan krisis. Contohnya di Amerika Serikat yang 2008-2009 itu kan subprime mortgage sebetulnya ya. Itu beli rumah tapi sebenarnya kagak punya duit. Bener. Ngutang macam-macam ya, seperti pay later lah. Iya. Kira-kira utangnya di package sehingga seperti bagus, tapi satu saat kan runtuh.